Halo sahabatku semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu bagaimana Red Note, atau yang lebih dikenal dengan Xiao Hongsu, berhasil membongkar fakta-fakta tentang China yang selama ini tersembunyi di balik narasi resmi yang dikontrol ketat. Bukan sekadar rumor atau teori konspirasi semata, tapi fakta-fakta nyata yang mengejutkan banyak orang, terutama warga Amerika yang selama ini dikondisikan dengan cerita-cerita yang dibuat-buat. Sebelum kita menyelami lebih dalam, ingat lagi drama yang terjadi beberapa minggu belakangan ini, pelarangan TikTok di Amerika Serikat. Banyak yang bilang, pelarangan itu demi keamanan nasional. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa jadinya jika aplikasi asal China yang satu ini justru membuka mata jutaan warga Amerika tentang realitas yang sebenarnya? TikTok, yang merupakan aplikasi terbesar buatan China, malah jadi pintu gerbang menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik propaganda. Bayangkan, suatu hari tiba-tiba kamu dilarang menggunakan aplikasi yang selama ini jadi jendela dunia, dan alih-alih mundur, justru kamu terpancing untuk beralih ke platform lain yang menyajikan informasi tanpa filter. Nah, disinilah Red Note masuk dan menggoyang narasi yang sudah lama dibangun. Kita semua tahu bahwa Amerika memiliki perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, yang selama ini diduga bekerja sama erat dengan Pentagon dan Departemen Luar Negeri demi mengendalikan narasi global. Namun ternyata TikTok yang berasal dari China membuka ruang bagi warga Amerika untuk mengakses informasi tanpa sensor yang biasa kita temui di platform-platform tersebut. Misalnya, saat konflik di Gaza berkecamuk, di platform lain banyak suara yang disensor, tapi di TikTok dan kini di Red Note, warga bisa melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini membuat banyak orang mulai bertanya, apa sebenarnya yang selama ini disembunyikan dari kami? Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Mengapa narasi yang selama ini disajikan kepada kita ternyata begitu berbeda dengan realitas yang ada di lapangan? Di balik pelarangan TikTok, ada motif yang jauh lebih dalam daripada sekadar soal keamanan nasional. Ternyata di balik layar, kekuatan lobi politik dan kepentingan ekonomi turut berperan besar dalam membentuk opini publik. Bayangkan, narasi yang sudah terbangun sejak lama tentang kengerian komunisme, ternyata harus direvisi ketika kenyataan kehidupan di China menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Di Red Note, warga Amerika mendapati bahwa kehidupan di China tidak seperti yang digambarkan oleh media barat. Justru sebaliknya, banyak aspek kehidupan yang justru menginspirasi. Kalian pasti penasaran apa saja yang sebenarnya dibocorkan oleh Red Note tentang China. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita lihat layanan kesehatan di China. Di sana, tidak seperti di Amerika yang biaya kesehatan bisa bikin kantong bolong, warga China menikmati layanan kesehatan universal. Bayangkan, kamu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk mendapatkan pertolongan saat sakit. Bahkan biaya ambulans yang seringkali membuat dompet menjerit di Amerika, di China tidak jadi masalah. Hal ini merupakan salah satu poin yang paling mengejutkan bagi warga Amerika yang selama ini dibombardir dengan narasi bahwa sistem kesehatan ala barat adalah yang terbaik. Selanjutnya, mari kita bicara tentang transportasi dan mobilitas. Siapa sangka mobil-mobil yang diproduksi di China tidak hanya canggih, tetapi juga ditawarkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil-mobil di Amerika. Bahkan, ada yang bilang bahwa teknologi ponsel canggih seperti Huawei kini lebih unggul daripada iPhone, dan faktanya ponsel-ponsel tersebut telah merambah pasar global dengan inovasi yang mengesankan. Sementara di Amerika, produk-produk canggih seperti itu seringkali dibatasi demi kepentingan nasional. Nah, di sini kita melihat ironi yang cukup besar. Sebuah negara yang selama ini digambarkan sebagai pusat teknologi justru menutup akses terhadap inovasi dari luar, padahal inovasi tersebut bisa jadi solusi untuk mengurangi biaya hidup yang semakin membengkak. Tak hanya itu, Red Note juga membuka mata warga Amerika tentang kehidupan sehari-hari di China.
Video-video viral yang menampilkan harga barang di toko kelontong, apartemen dengan biaya sewa yang terjangkau, hingga infrastruktur modern yang dibangun dengan efisiensi tinggi, semuanya tersaji dengan jelas. Banyak netizen Amerika yang untuk pertama kalinya menyadari bahwa realitas di China jauh lebih ideal dibandingkan dengan apa yang selama ini mereka dengar dari media. Bahkan, beberapa dari mereka berkomentar secara, "Kita sepertinya telah dibohongi oleh propaganda selama ini. Mengapa kita tidak bisa belajar dari tetangga kita yang ternyata hidupnya jauh lebih nyaman?" Tak dapat dipungkiri, salah satu momen paling mencolok adalah ketika video-video di Red Note mulai menunjukkan betapa rendahnya biaya hidup di China. Studi dari London School of Economics membuktikan bahwa meskipun pendapatan per kapita di China lebih rendah daripada di Amerika, harapan hidup di sana justru lebih tinggi dan lebih berkualitas. Ini jelas mengguncang paradigma yang selama ini kita pegang, bahwa negara maju identik dengan pendapatan tinggi dan konsumsi mewah. Di sini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata diukur dari seberapa besar angka ekonomi, melainkan seberapa baik sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar warganya. Bahkan fenomena ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah American Dream yang selama ini kita yakini benar-benar tercapai? Banyak warga Amerika mulai menyadari bahwa kehidupan di tanah impian itu penuh dengan kontradiksi. Mahal biaya hidup, tingginya tingkat kriminalitas, dan ketimpangan sosial yang makin meruncing, membuat mereka mulai mempertanyakan apakah sistem yang ada saat ini benar-benar menguntungkan mayoritas rakyatnya. Sementara itu, di seberang samudra, masyarakat China yang selama ini diremehkan, ternyata hidup dengan keseimbangan yang hampir sempurna antara kemajuan teknologi, efisiensi ekonomi, dan pelayanan publik yang merata. Jangan salah, fenomena ini bukan berarti China tanpa celah. Setiap sistem memiliki kekurangan dan tantangannya masing-masing. Namun, fakta bahwa narasi tentang China yang selama ini kita dengar ternyata tidak sepenuhnya benar adalah sebuah pukulan telak bagi para elit yang telah lama mengendalikan opini publik. Di balik tumpukan statistik dan propaganda, ada realitas kehidupan yang sesungguhnya, realitas yang kini mulai terungkap berkat keberadaan aplikasi seperti Red Note. Apa yang paling ironis adalah, semua perubahan ini terjadi tanpa ada intervensi langsung dari pemerintah China. Sebenarnya semua ini adalah konsekuensi dari tindakan pemerintah Amerika yang mencoba mengendalikan arus informasi. Dengan melarang TikTok, tanpa diduga, mereka justru membuka pintu bagi warga Amerika untuk beralih ke Red Note, di mana mereka mendapatkan gambaran yang jauh lebih utuh tentang dunia. Jadi, siapa sebenarnya yang berperan sebagai pelindung keamanan nasional di sini? Ironisnya, justru tindakan pelarangan tersebut yang memicu kebangkitan kesadaran akan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mari kita lihat dari sisi soft power. Kemenangan soft power terbesar yang pernah diraih oleh China bukanlah melalui propaganda atau intervensi diplomatik yang agresif, melainkan melalui kepercayaan rakyat global yang mulai mengakui kelebihan sistem yang mereka terapkan. Di China, pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan nyata rakyatnya. Jaringan kereta cepat terbesar di dunia, teknologi energi terbarukan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif menjadi bukti nyata bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Kita pun mulai melihat adanya pergeseran paradigma. Banyak warga Amerika yang setelah menelusuri berbagai video di Red Note, mengakui bahwa mereka selama ini telah dibombardir oleh narasi yang sepihak. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa kita tidak bisa merasakan hal-hal yang sama seperti di China? Seorang warga Amerika yang sudah tinggal di China selama lebih dari 25 tahun menyatakan bahwa orang Amerika kini mulai sadar bahwa China lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Bahkan ada yang berkomentar, mungkin kita harus belajar dari tetangga kita yang ternyata punya rumah sendiri hampir 90% dari populasi dan tanpa masalah gelandangan, narkoba, atau krisis perumahan yang merajalela. Ironi lainnya adalah bagaimana narasi yang selama ini kita terima tentang komunisme berubah drastis begitu kita melihat realitasnya. Pemerintah Amerika selama ini menggambarkan komunisme
sebagai sesuatu yang menakutkan dan gila, padahal kenyataannya banyak warga China yang hidup dengan bahagia dan nyaman. Sementara pemerintah Amerika terus-menerus membombardir warganya dengan cerita-cerita yang mengerikan. Di lapangan, kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda. Bahkan, beberapa warga China dengan santai menyindir, "Kita tidak butuh propaganda untuk membuktikan bahwa kita hidup bahagia, tapi sayangnya, mereka di seberang laut masih terjebak dalam kebohongan yang mereka ciptakan." Dalam konteks ini, kita harus mengakui bahwa informasi adalah senjata paling ampuh di era modern. Ketika narasi yang selama ini dikontrol dengan begitu ketat mulai runtuh, efeknya pun sangat luar biasa. Ratusan, bahkan ribuan warga mulai mempertanyakan, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh pemerintah kita? Pertanyaan ini bukan hanya menggugah, tapi juga memicu gelombang diskusi yang sulit dihentikan. Saat informasi mengalir bebas, kebenaran pun mulai terungkap. Dan itulah yang membuat fenomena Red Note ini sangat menarik untuk diikuti. Tak hanya soal kehidupan sehari-hari, Red Note juga membuka tabir tentang bagaimana negara-negara besar mengendalikan opini publik melalui platform digital. Amerika yang selama ini mengklaim dirinya sebagai penjaga kebebasan berbicara, ternyata sangat bergantung pada perusahaan teknologi yang secara diam-diam bekerja sama dengan pemerintah untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ini adalah realitas yang pahit. Kita mungkin mengira bahwa kebebasan informasi ada di ujung jari, tapi kenyataannya banyak yang telah disensor demi kepentingan politik dan ekonomi. Sementara itu, di sisi lain, keberadaan Red Note justru menjadi bukti bahwa ketika kontrol informasi dilonggarkan, rakyat bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih luas dan berimbang. Misalnya, di Red Note kita bisa melihat secara langsung bagaimana harga bahan, pangan, sewa apartemen, dan bahkan biaya hidup secara umum di China jauh lebih terjangkau. Bagi banyak warga Amerika, ini merupakan cermin yang menunjukkan betapa terbaliknya narasi yang selama ini mereka terima. Mereka mulai sadar bahwa sistem yang ada di negara mereka tidak seideal yang digambarkan oleh propaganda resmi. Bahkan, ada yang berkata dengan nada sinis, mungkin kita harus membayar harga yang mahal, bukan karena kualitasnya, tapi karena kepentingan elit yang ingin menjaga monopoli informasi. Lebih jauh lagi, Red Note juga memberikan ruang bagi dialog antar budaya. Warga Amerika yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari pihak ketiga, kini memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan warga China. Diskusi yang muncul pun tidak jarang penuh dengan pertanyaan kritis dan komentar yang mengungkap kontradiksi antara apa yang diceritakan dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Percakapan semacam ini, meskipun awalnya terasa mengejutkan, justru membuka mata bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Dialog yang terbuka dan tanpa sensor ini secara tidak langsung menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya kebebasan informasi. Tak bisa dipungkiri, fenomena Red Note ini telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap China. Mereka mulai melihat sisi lain dari negara yang selama ini dicap sebagai komunis mengerikan oleh propaganda Barat. Faktanya, banyak aspek kehidupan di China, seperti efisiensi birokrasi, infrastruktur modern, dan bahkan layanan publik, justru memberikan inspirasi bagi sistem lain di dunia. Di satu sisi, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat dijunjung tinggi. Di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas pahit dari sistem yang selama ini kita anggap ideal, namun ternyata penuh dengan kontradiksi. Bahkan ketika kita membandingkan tingkat kriminalitas dan ketimpangan sosial antara Amerika dan China, perbedaannya sangat mencolok. Di Amerika, banyak berita tentang kekerasan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Sedangkan di China, meski tentu tidak sempurna, warga cenderung hidup dalam kondisi yang lebih aman dan stabil. Ini membuat banyak netizen Amerika mempertanyakan, apakah benar Amerika masih menjadi tanah impian seperti yang selama ini kita percayai? Sebuah pertanyaan yang mengundang diskusi hangat di kolom komentar, terutama di kalangan mereka yang mulai merasa kecewa dengan sistem yang ada. Tak hanya soal ekonomi dan sosial, kita juga harus melihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengubah paradigma ini.
Inovasi yang datang dari China, seperti jaringan kereta cepat yang sangat efisien dan teknologi energi terbarukan, menunjukkan bahwa sebuah negara bisa maju tanpa harus mengorbankan kesejahteraan rakyat. Sedangkan di Amerika, teknologi yang seharusnya memudahkan hidup malah seringkali dimanfaatkan untuk mengontrol informasi dan membentuk opini publik sesuai keinginan elit. Ironisnya, justru dengan memanfaatkan teknologi yang sama, Red Note berhasil membuka pintu kebenaran yang selama ini terkunci rapat oleh kebijakan sensor. Kisah ini tidak hanya tentang teknologi atau ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah narasi dapat mengubah cara kita melihat dunia. Ketika informasi yang selama ini dikendalikan dengan begitu ketat mulai terlepas, kita dihadapkan pada realitas yang jauh lebih kompleks dan menarik. Banyak warga Amerika yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kita lewatkan selama ini? Pertanyaan ini, meskipun sederhana, memiliki dampak yang sangat besar. Karena begitu kita mulai mempertanyakan, maka secara perlahan, kesadaran untuk mencari kebenaran pun tumbuh, dan itulah awal dari perubahan besar. Sebenarnya fenomena ini adalah bukti nyata bahwa kita hidup di era di mana informasi adalah kunci utama. Di satu sisi, negara-negara besar berusaha mempertahankan monopoli atas arus informasi. Namun di sisi lain, teknologi digital justru memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menyuarakan kebenaran. Red Note adalah salah satu contoh betapa kekuatan informasi bisa mengguncang tatanan yang telah mapan. Dengan munculnya aplikasi ini, warga Amerika yang selama ini tinggal dalam bubble narasi tertentu, kini mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mereka mulai membuka pikiran dan berdiskusi secara kritis, bahkan kadang membuat para politisi terpingkal-pingkal, meskipun mungkin karena merasa tersindir. Dalam perjalanan penjelajahan informasi di Red Note, banyak cerita menarik yang tersaji. Ada video-video yang memperlihatkan betapa murahnya biaya hidup di China, seperti harga bahan pangan yang jauh lebih bersahabat, atau apartemen dengan fasilitas modern yang bisa didapat dengan harga yang sangat masuk akal. Tak jarang, warga Amerika yang menonton video-video tersebut malah mulai membandingkan, kenapa di negeri kita saja segala sesuatunya harus serumit dan semahal ini? Diskusi pun kian memanas, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menyadari bahwa mungkin sistem yang ada saat ini bukanlah satu-satunya pilihan. Kita juga harus melihat bagaimana fenomena ini mencerminkan dinamika global yang lebih luas. Di era di mana teknologi dan informasi saling terhubung, narasi yang selama ini kita terima tidaklah absolut. Setiap negara memiliki cerita dan realitasnya masing-masing. Di satu sisi, narasi Amerika yang selama ini membesar-besarkan ancaman dari China, kini mulai dipertanyakan. Karena kenyataannya, banyak aspek kehidupan di China justru memberikan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Ironi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa banyak teknologi dan inovasi yang kini berkembang pesat di China justru dilarang atau dibatasi di Amerika. Kita harus paham bahwa di balik setiap kebijakan dan larangan, ada kepentingan politik dan ekonomi yang saling terkait. Pelarangan TikTok di Amerika, misalnya, bukan hanya soal keamanan nasional semata, tapi juga merupakan upaya untuk menjaga dominasi perusahaan-perusahaan teknologi Amerika yang selama ini menikmati keuntungan besar dari sistem yang ada. Namun akibatnya, warga Amerika justru menjadi korban dari kebijakan tersebut, karena mereka kehilangan akses ke platform yang memberikan informasi yang lebih berimbang dan tidak disensor. Dan ketika pintu itu tertutup, secara tidak sengaja, terbukalah pintu menuju Red Note yang justru mengungkap kenyataan yang selama ini tersembunyi. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari fenomena ini. Red Note tidak hanya sekadar aplikasi media sosial, tapi juga sebuah simbol perlawanan terhadap narasi yang sudah mapan. Di balik setiap video dan postingan, tersimpan kisah nyata yang mampu menggugah pemikiran kita. Kisah tentang bagaimana sebuah negara bisa menjalankan sistemnya dengan lebih efisien, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan rakyat, menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang pernah merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga Amerika yang mulai mengakui bahwa apa yang selama ini mereka terima adalah versi yang sangat terbatas dari kenyataan. Mereka mulai mencari informasi alternatif, berdiskusi secara terbuka,
dan bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah yang seakan-akan lebih mementingkan kepentingan segelintir elit daripada kesejahteraan rakyat. Tak heran fenomena ini memicu perdebatan sengit di media sosial dan forum-forum diskusi. Banyak yang mengatakan, mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi kembali apa yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran. Di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat berharga. Informasi adalah hak setiap manusia. Dan ketika informasi itu disensor atau dikendalikan, maka kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Red Note adalah contoh nyata bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, meskipun dibungkam oleh narasi yang telah dibangun dengan sangat rapi. Dengan munculnya aplikasi ini, kita diajak untuk membuka pikiran, meninjau ulang keyakinan kita, dan yang paling penting, mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kita terima begitu saja. Kita pun harus sadar bahwa pergeseran paradigma ini memiliki dampak yang sangat luas. Bukan hanya soal cara kita melihat kehidupan di dalam negeri, tapi juga bagaimana kita menilai sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang, bukan sekadar potongan-potongan cerita yang disusun sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu. Dan inilah yang membuat fenomena Red Note begitu menarik, karena di balik setiap postingan tersimpan potongan-potongan kebenaran yang selama ini terabaikan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Apakah kita akan terus membiarkan narasi yang sudah ada, atau kita mau membuka mata dan menerima kenyataan yang lebih kompleks? Bukankah sudah waktunya untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Karena pada akhirnya, dunia ini jauh lebih rumit dan menarik daripada yang kita bayangkan. Dan hanya dengan berdialog serta bertanya, kita bisa mulai memahami kebenaran yang sesungguhnya. Jadi sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian siap untuk menyelami realitas yang selama ini disembunyikan oleh narasi resmi? Atau kalian lebih memilih untuk tetap nyaman dengan cerita lama? Mari kita buka diskusi di kolom komentar. Jangan malu untuk mengungkapkan pendapat kalian, karena setiap pertanyaan adalah langkah menuju pencerahan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan penuh perhatian. Ingat, jangan berhenti bertanya, terus gali kebenaran, dan jangan pernah ragu untuk melihat dunia dengan mata yang kritis. Kami di sini selalu siap menyuguhkan konten yang tidak hanya menghibur, tapi juga membuka cakrawala pemikiran kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, bagikan ke teman-teman, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar teknologi, politik, dan perbandingan sistem global yang selalu menggelitik rasa ingin tahu kalian. Akhir kata, ingatlah, kebenaran selalu menemukan jalannya meski melalui celah-celah narasi yang sudah rapat. Teruslah bertanya, teruslah mencari, karena dunia ini jauh lebih berwarna daripada yang selama ini kita bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.